Ya, selamat pagi teman-teman semua. Kita akan mulai acara webinar pada pagi hari ini. Webinar ini diadakan oleh Jakarta Autoimmune Center yang berada di Samasta Integrated Medical Center dan di Prime Care Clinic. Nah, pada kesempatan ini, webinar ini kita akan rekam dan nanti teman-teman bisa melihatnya di YouTube atau Instagram dari Jakarta Autoimmune Center. Dan teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, teman-teman bisa tuliskan di kolom chat di bawah, nanti saya akan ajukan langsung ke narasumbernya. Dan acara hari ini adalah yang pertama kita akan mendengarkan presentasi langsung dari Dr. Stephen, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan informasi mengenai Jakarta Autoimmune Center, kemudian juga nanti setelah itu akan ada tanya jawab di webinar ini. Jadi tanya jawabnya akan diajukan tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Dan teman-teman, pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa ya. Acara ini kita sudah planningkan lama. Dan karena narasumber kita saat ini sibuk sekali, baru sekarang nih kita mendapatkan kesempatan ini ya. Jadi beruntung sekali buat teman-teman yang sudah mendaftar. Dan teman-teman, saya akan bacakan mengenai narasumber kita ya. Jadi teman-teman, pembicara kita adalah Dr. Stephen Sumantri ya. Beliau lulus dari Medical Faculty atau Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya dan kemudian mengambil internal medicine atau penyakit dalam di Universitas Indonesia. Dan beliau juga lulus Doctor of Medicine atau PhD dari Universitas Hasanuddin. Beliau juga konsultan alergi imunologi Universitas Indonesia dan juga graduate internal medicine specialist training dengan predikat cum laude. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Sebetulnya ini masih banyak lagi nih profil atau kurikulum vitae-nya. Saya hitung tadi ada 7 lembar nih. Kalau saya bacain semua kayaknya akan memakan waktu sendiri nih. Bisa webinarnya cuma bacain profilnya Dr. Stephen Sumantri aja nih. Jadi teman-teman untuk mempersingkat waktu, kita langsung berikan ke Dr. Stephen Sumantri untuk membicarakan mengenai topik yang sangat menarik pada pagi hari ini ya. Oke, Dr. Stephen, silahkan Dr. Stephen. Baik, terima kasih Dr. Edi atas perkenalannya. Jadi salah tingkah. Ya, sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget dok. Tapi kita cari waktu yang paling enak kan ya biar bisa ngobrol agak panjang. Jadi terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh sharing sih sebenarnya dok apa yang sudah kita coba pelajari dan kita coba praktekkan baik sebagai dokter spesialis penyakit dalam yang mendalami alergi imunologi, tapi juga sebagai seorang penyintas autoimun sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sharing untuk kita praktekkan bareng-bareng, benar-benar bisa berguna ya dok ya, apa yang selama ini kita coba jalankan, sehingga kita yang sebagai penyintas autoimun bisa mendapatkan remisi yang secara holistik gitu. Baik, izin saya untuk share screen ya dok ya. Ya, silakan. Baik, sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah terlihat. Sudah ya, baik. Oke. Baik, saya coba membawakan mengenai peranan modifikasi diet dan gaya hidup dalam manajemen holistik kondisi autoimunitas. Pertama-tama tentunya paling enak adalah kita memulai dulu mengenali apa sih sebenarnya autoimunitas itu. Sebenarnya kalau kita mencoba menjelaskan secara komprehensif tentunya akan complicated. Tapi pada intinya adalah kondisi autoimunitas itu terjadi pada saat kondisi sistem imun kita yang biasanya harusnya mengatasi infeksi yang disebabkan oleh karena virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya menjadi berbalik arah menyerang sel tubuh kita sendiri. Ya. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan berbagai macam kelainan ya, tergantung target organ yang dikenai. Autoimun itu bisa menyebabkan berbagai macam masalah ya. Nah, kalau misalnya kita lihat autoimun itu sebagaimana biasanya pasien-pasien yang datang kepada saya atau anggota daripada
komunitas autoimun itu kita tahu kurang lebih bahkan sampai 80-90% adalah isinya wanita ya, tapi memang diketahui autoimunitas itu sebagian besar ini dikatakan sampai 75% memang mengenai wanita ya. Nah, kondisi autoimun sendiri semakin lama, semakin ke tahun itu semakin meningkat. Kenapa? Karena ada berbagai macam faktor terkait dengan genetik, gaya hidup, toksin, stres, nutrisi dan lain sebagainya yang di zaman modern ini menyebabkan kondisi sistem imun kita semakin lama semakin hipersensitif ya. Dan kondisi hipersensitivitas autoimun tersebut bisa menimbulkan berbagai macam masalah, di mana autoimun adalah salah satunya, tapi juga bisa menyebabkan kondisi alergi. Ya, jadi pada saat kita mengatasi kondisi hipersensitivitas imun, sebenarnya tidak hanya autoimunitas saja, tapi alergi juga merupakan salah satu outcome yang harus kita pertimbangkan. Nah, seringkali pasien-pasien dengan kondisi autoimunitas sudah kontrol ke 2, 3, 4, 5 dokter selama 1 tahun sampai 2 tahun baru mendapatkan diagnosis. Kenapa begitu? Karena seringkali kondisi autoimunitas itu gejalanya tidak jelas ya. Kalau kita lihat di sini gejalanya bisa mulai dari brain fog, gangguan pandangan, rambut rontok, depresi, kelelahan, kecemasan, nafas tidak enak. Bahkan pada beberapa kasus ketidaksuburan itu sendiri juga ternyata bisa disebabkan oleh karena autoimunitas. Ada yang berat badannya naik, kemudian ada yang mengalami masalah pencernaan, mulai dari kembung-kembung, nyeri perut, sakit mah, diare, konstipasi, itu juga ternyata bisa disebabkan oleh karena kondisi autoimunitas. Sampai ke demam, mudah terkena infeksi, ya, radang-radang sendi, dan juga nyeri-nyeri sendi. Ya, nah karena kondisi autoimunitas itu gejalanya sangat beragam, seringkali pasien-pasien banyak yang sudah berobat selama bertahun-tahun, baru setelah itu tahu kondisinya adalah autoimunitas. Kemarin saya juga baru saja kedatangan seorang pasien, sudah lama berobat, selama 2-3 tahun berobat, sudah ke beberapa dokter di Jakarta, sudah ke Singapura, sudah ke Malaysia. Ternyata setelah kita evaluasi permasalahan saluran cernanya itu disebabkan oleh karena Sjogren syndrome ya. Jadi pasiennya sudah berobat kemana-mana, sudah di endoskopi, sudah di kolonoskopi, baru sampai pada akhirnya setelah kontrol baru ketahuan ternyata penyebabnya adalah karena Sjogren syndrome. Nah, kenapa sih sebenarnya autoimunitas itu sulit sekali untuk diagnosis selain karena gambaran dan tanda dan gejalanya sangat beragam, ternyata ada banyak sekali kondisi autoimunitas yang semakin lama semakin kita ketahui. Sampai saat ini lebih dari 150 tipe autoimunitas yang diketahui. Dan tentunya makin lama akan makin meningkat semakin seiring dengan kemampuan kita untuk melakukan diagnosis, mengevaluasi, dan menata laksana pasien-pasien dengan autoimunitas yang semakin meningkat. Ya. Dan kondisi autoimunitas itu bisa mengenai berbagai macam organ, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, otak, kelenjar tiroid, tulang, darah, saluran cerna, otot, saraf, kulit, dan paru. Ya. Sehingga terus terang saja saya pribadi masih terus belajar ya, karena banyak sekali kondisi autoimunitas yang masih belum kita mengerti, dan untungnya karena biasanya pasien-pasien autoimun ini kita itu adalah orang-orang pintar ya, jadi sehingga kita bisa saling sharing, diskusi, sehingga dokternya juga belajar dari hal-hal yang disampaikan oleh pasien-pasien kita sendiri ya. Nah, pada saat kita berusaha untuk mengatasi kondisi autoimunitas, kita harus paham bahwa munculnya autoimunitas itu tidak hanya disebabkan oleh 1 atau 2 faktor. Yang munculnya kondisi autoimunitas itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, mulai dari faktor genetik, ya, ini adalah bawaan genetik kita sendiri, tapi juga ada orang yang punya genetiknya, kalau tidak dipicu oleh masalah lingkungan atau masalah di dalam tubuhnya, itu tidak akan muncul autoimunitas. Ya. Jadi kondisi autoimunitas muncul apabila ada 3 interaksi ini. Ya. Nah, saya menjelaskan kenapa ada banyak orang yang bilang, enggak kok saya makan tepung terigu tidak ada masalah, enggak kok saya makan gula tidak ada masalah, enggak kok saya hidup merokok dan lain sebagainya tidak ada masalah, tapi banyak orang juga yang mengalami masalah ya. Itu karena adalah masalah genetik ya. Setiap orang punya genetik yang berbeda-beda, sehingga nggak bisa kita bilang hal yang harus dipantang oleh satu orang itu merupakan pantangan untuk orang lain juga.
tapi kita juga nggak bisa bilang kalau semuanya itu baik-baik saja dan kita tidak perlu memantang atau mengendalikan sesuatu, ya. Dan faktor lingkungan juga memainkan peranan penting, ya, seperti yodium, selenium, obat-obatan, infeksi, stres, toksin-toksin, terutama dari alat masak, kemudian dari bahan kimia dalam makanan, ya, gluten, dan juga kalau kita terlalu bersih, ini juga bisa menimbulkan permasalahan, ya. Tapi kata kuncinya adalah bukannya bersih ya, tapi terlalu bersih, sehingga harus hati-hati juga tuh. Nanti dibilang, kata Dokter Stephen, di masa pandemi nggak boleh cuci tangan, nggak boleh pakai masker, salah ya, tetap tentu saja hygiene harus dipertahankan ya. Nah, tapi juga selain faktor lingkungan, ada juga faktor di dalam tubuh kita sendiri ya. Pada orang-orang tertentu yang gemuk, mengalami defisiensi vitamin, ada gangguan dari mikrobiom saluran cernanya, mengalami kondisi leaky gut, atau bisa juga dipengaruhi oleh karena kehamilan, menopause ya, masa pubertas, penuaan wanita ya, dan juga masalah emosional, itu ternyata juga berperan penting dalam munculnya autoimunitas. Sehingga pada saat kita berupaya untuk mencapai remisi pada autoimunitas, obat saja tidak cukup, diet saja tidak cukup, gaya hidup saja tidak cukup, pengelolaan stres saja tidak cukup. Semuanya harus kita dekati secara komprehensif, secara holistik ya, baru kita bisa mencapai remisi. Dan biasanya jadi jangan tergiur sama orang-orang yang mengatakan bahwa untuk sembuh dan pulih dari autoimunitas itu bisa hanya dengan minum suplemen tertentu yang akan sembuh secara instan, langsung 180 derajat. Itu adalah bohong ya, karena untuk menyesuaikan kondisi autoimun tidak bisa dilakukan secara mendadak ya. Ini adalah proses perjalanan ya. Nah, saya sudah mempelajari, kita mempunyai konsep yang namanya 5 dasar hidup sehat ya. Pada saat kita berupaya untuk mencapai remisi di kondisi autoimun, kita harus menerapkan berbagai macam konsep yang kita bilang namanya 5 dasar hidup sehat ya. Di antaranya adalah gaya hidup sehat, aktif mandiri, pengendalian stres, terus belajar, dan hidup positif ya. Di dalam gaya hidup sehat tentunya kita harus memperhatikan makanan yang sehat. Kita juga harus kontrol teratur kepada dokternya ya, selalu berkomunikasi, selalu berdiskusi, mau dapat suplemen apa, mau gaya hidup apa, mau olahraga apa, dan segala macam, harus selalu diskusi sama dokternya, sehingga diusahakan mendapatkan dokter yang bisa komunikatif ya, karena yang namanya kita hidup dengan kondisi autoimun adalah kita seumur hidup tuh harus punya hubungan yang baik ya. Karena ada tentunya di dalam kehidupan kita ada variabel-variabel yang bisa berubah dan harus selalu dievaluasi terus ya. Kita juga harus jaga kebersihan dan dipertimbangkan untuk vaksinasi. Saya coba bahas satu-satu ya. Apa peranan diet ya? Diet itu sendiri merupakan salah satu peranan yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena pada saat kita diet ya, makanan itu bisa menimbulkan berbagai macam efek di dalam tubuh ya. Kalau misalnya kita makan makanan yang dapat menimbulkan terjadinya inflamasi seperti gluten ya, atau misalnya kita makanannya banyak toksinnya ya, seperti ada bahan kimianya ya, itu akan bisa menyebabkan terjadinya gangguan dari mukosa lapisan saluran cerna ya. Mukosa lapisan saluran cerna ini merupakan benteng utama tubuh kita terhadap toksin-toksin yang bisa masuk dari saluran cerna. Selain itu, toksin tentunya juga bisa masuk dari saluran nafas, bisa juga masuk dari kulit ya. Jadi pada kondisi autoimun tidak hanya terjadi leaky gut, tapi bisa juga terjadi leaky lung, bisa juga terjadi leaky skin ya. Pada saat lapisan barrier baik di kulit, saluran cerna, dan saluran pernafasan kita mengalami kerusakan, itu bisa menyebabkan masuknya toksin, masuknya bakteri, dan sebagainya ke dalam tubuh kita. Nah, di sini khusus adalah kita berbicara karena masalah makanan adalah leaky gut ya. Pada saat terjadi leaky gut, maka toksin-toksin tersebut bisa masuk, bisa menimbulkan terjadinya inflamasi yang sistemik, menimbulkan respons imun ya, yang menyebabkan gangguan nutrisi, bisa menyebabkan autoimunitas, intoleransi makanan. Kalau makan makanan tertentu jadi kembung-kembung, jadi diare ya. Bisa menyebabkan kalau habis makan makanan tertentu kita mengalami brain fog ya, dan juga mengalami systemic inflammation dengan berbagai macam akibatnya.
Jadi bagaimana kita mengatur makanan pada pasien dengan autoimun? Tentunya setiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga biasanya walaupun ada prinsip-prinsip utama yang kita terapkan, setiap pasien itu harus istilahnya apa? Dipersonalisasi, ya. Jadi tidak ada yang sama. Tapi prinsip utamanya adalah kita mengupayakan supaya makanan tersebut rendah kalori, ya. Kalori ini merupakan musuh utama, ya. Manusia selama masa evolusi kita selalu mendapatkan kalori sedikit. Tapi begitu terjadi revolusi pertanian, kalori itu menjadi sesuatu yang mudah, ya. Kita mudah mendapatkan makanan dengan kalori tinggi, yang banyak gula, banyak tepung-tepungan, ya, sehingga tubuh kita tidak siap untuk mencerna kalori tersebut, ya. Kalori yang berlebihan menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Stres oksidatif yang berlebihan menyebabkan terjadinya inflamasi. Inflamasi yang berlebihan menyebabkan terjadinya gangguan imunitas, bisa alergi, bisa autoimunitas, ya. Nah, sehingga kita harus mengupayakan supaya diet kita adalah rendah kalori. Selain itu kita juga harus rendah antigen. Antigen itu apa? Adalah zat-zat yang diproses di dalam tubuh untuk mengaktifkan sistem imun kita, ya, seperti Sorry, contohnya Dr. gluten, Steven. toksin, ya. Ya, Dr. Steven, sorry, ada permintaan suaranya kerasan dikit katanya. Oh, suaranya kurang keras, Dok. Ya, oke, ya. Oke. Nah, barusan baik. bagus, Dok. Ya, silakan. Ya, Dok, baik. Nah, jadi tadi sampai mana? Sampai rendah antigen, ya. Nah, antigen untuk masing-masing orang itu berbeda-beda, ya. Ada yang sensitif terhadap gluten, ada yang sensitif terhadap produk susu, ada yang sensitif terhadap terong-terongan, ada yang sensitif terhadap cabai-cabean, dan masing-masing levelnya beda-beda. Sehingga sekali lagi kuncinya memang adalah personalisasi, ya. Nah, selain itu makanan yang kita konsumsi itu juga harus kaya antioksidan, mengandung pre dan probiotik, sehingga juga mengandung nutrisi esensial yang diperlukan oleh tubuh kita, ya. Nah, salah satu yang penting adalah probiotik, ya. Jadi saluran cerna kita adalah suatu tempat di mana bukan hanya sel imun kita saja yang tumbuh, tapi berbagai macam bakteri yang bersifat menguntungkan atau bakteri yang bersifat merugikan, ya. Kalau misalnya kita makannya western diet, banyak makan tepung-tepungan, banyak makan gula, banyak makan makanan yang tidak sehat, itu akan menyebabkan lebih banyak bakteri yang sifatnya inflamasi masuk ke dalam saluran cerna kita, ya. Ingat, bakteri itu adalah tumbuhan. Tergantung pupuk apa yang kita berikan, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh sesuai dengan apa yang kita berikan, ya. Kalau terkena infeksi, kalau pemberian antibiotik, maka kuman-kuman yang merugikan ini akan tambah banyak, ya. Sedangkan kuman-kuman yang menguntungkan itu kalah, ya. Sehingga pada saat kita berupaya untuk menghasilkan remisi pada kondisi autoimun, keseimbangan mikrobiota usus ini juga harus diperhatikan, ya. Bisa mulai dari makan sehat, ya, banyak sayur, banyak buah-buahan, kurangi garam, kurangi gula, kurangi tepung-tepungan, sehingga kita memberikan pupuk yang tepat untuk bakteri yang tepat. Kemudian kita juga bisa, kalau misalnya memang mengalami kekurangan, kita suplementasi dengan probiotik yang sesuai, ya. Biasanya adalah Bacteroides, Clostridium, Lactobacillus, dan lain sebagainya, ya. Dan itu tentunya akan menyebabkan regulasi sistem imun yang lebih baik. Sekali lagi, biasanya masing-masing orang berbeda-beda nih, ya. Awal-awal biasanya kalau tidak terlalu mendesak, kita berikan suplementasi. Tapi apabila terjadi disbiosis yang berat, seringkali kadang-kadang pasien saya mintakan untuk melakukan yang kita bilang namanya pro-gut health, ya. Itu untuk mengevaluasi kira-kira keseimbangan bakteri di dalam ususnya seperti apa, ya. Nah, selain itu, kita juga harus menghindari makanan-makanan yang jelas, ya. Nah, kalau makanan yang toksik, ya, tentu saja ini sama sekali tidak boleh, ya. Sebisa mungkin gula, alkohol, kafein, pangan rekayasa organik, pewarna, penyedap, dan segala macam ini kita pantang, ya, karena ini sifatnya adalah toksik, beracun, ya. Tapi ada juga beberapa makanan yang sifatnya inflamatori. Nah, makanan yang sifatnya inflamatori ini tidak selalu harus dipantau oleh semua orang, ya. Tapi biasanya pada saat kondisi belum remisi, saya minta untuk gluten dan produk susu itu harus dipantang, ya. Nah, sedangkan makanan-makanan yang lain seperti biji-bijian, polong-polongan, jagung,
kedelai, telur dan lain sebagainya itu adalah berdasarkan sensitivitas pribadi ya. Nah, ini adalah prinsipnya tadi. Dia seimbang, 50% sayur buah, 25% protein, 25% karbohidrat ya. Kalori rendah tanpa gula dan pemanis tambahan, minimal diproses ya, karena makanan proses selain banyak bahan kimianya, otomatis dia akan menyebabkan gula darah meningkat secara drastis ya, tanpa penyedap, warna, pengawet, proses berlebihan dan pangan rekayasa organik ya. Sebisa mungkin kaya pre dan probiotik ya, selain banyak sayur buah, makanan fermentasi tradisional seperti tauco, kimchi, tempe, ya, sauerkraut, miso dan sebagainya sangat penting ya. Tapi harus diperhatikan pada saat kita mau mengkonsumsi yang sifatnya wow seperti kefir dan kombucha itu harus ditingkatkan secara perlahan dan dengan pemantauan ya. Dan usahakan kita makan makanan tradisional ya. Banyak pasien saya yang bilang, "Dok, saya nggak bisa kalau sarapannya itu harus makan roti sama atau harus makan mie." Nah, saya bilang, kita orang Asia, kenapa bingung? Sarapan itu nggak boleh roti. Ya, ada yang namanya bihun, ada yang namanya nasi, ya nggak nasi uduk dan lain sebagainya. Kenapa jadi bingung? Ya, sedangkan makanan-makanan tradisional, apalagi makanan-makanan tradisional Indonesia, yang kaya akan rempah-rempah yang bermanfaat, tentunya akan banyak memberikan manfaat, bukan hanya supaya kita kenyang, tapi juga untuk meregulasi inflamasi kita. Ya, nah, terus kemudian saya selalu mengajarkan kepada pasien-pasien saya untuk, kan seringkali kan kita nggak bisa menghindari makanan kemasan ya, kadang-kadang ya, kan kadang-kadang juga dibutuhkan. Tapi kita harus belajar membaca label, ya, belajar membaca label untuk bisa mengidentifikasi bahan-bahan apa saja yang berbahaya, ya. Karena memang tidak semua makanan kemasan berbahaya, tapi kita harus belajar benar-benar membaca. Kita apakah ada yang sensitif atau tidak, ada yang sifatnya toksin atau tidak, ya. Jadi belajar baca label, ya. Kalau ada misalnya kita mudah terjadi diare atau mudah kembung, ya. Kalau ada maltodextrin, ini berarti tidak boleh, ya. Atau misalnya kita alergi terhadap kedelai, ya. Baca, oh ada bahannya mengandung kedelai, berarti kita nggak boleh konsumsi bahan tersebut, ya. Jadi harus belajar baca label, ya. Selain itu, toksin itu ternyata juga tidak hanya masuk melalui makanan, ya. Seringkali yang kita tidak sadari, toksin itu adalah masuknya lewat kulit, ya. Dipakai secara rutin setiap hari, ya. Tapi kita tidak baca bahannya apa saja sih. Ternyata ada banyak bahan-bahan yang mengandung racunnya, ya, seperti paraben, kemudian apakah dia mengandung hidroquinon yang kalau suka supaya kulitnya jadi putih, atau mengandung bahan-bahan lain, ya, yang di sini ada banyak, bisa menyebabkan berbagai macam masalah, mulai dikaitkan dengan Alzheimer sampai toksin dari sistem saraf, sistem imun, ya. Jadi kita juga selain baca label dari produk bahan makanan, kita juga harus bisa membaca label dari produk kulit, ya, karena itu sangat penting, ya. Jadi kita harus belajar baca label, ya. Oke, karena kalau saya ditanya, dokter, produk apa yang cocok buat saya? Produk banyak sekali, produk perawatan kulit, dan kita nggak bisa tuh satu-satu bilang pasiennya harus pakai ini, pakai itu, karena kan produknya banyak sekali. Jadi biasanya kita ajarkan bagaimana cara baca label dan kita sediakan resource-nya, ya. Nah, kemudian ada berbagai macam hal lagi yang bisa mencetuskan kondisi autoimun. Kalau misalnya saya punya pasien yang sulit terkontrol autoimunnya, biasanya kita mengevaluasi, jangan-jangan pasien ini punya infeksi. Apakah hepatitis C, apakah hepatitis B, apakah cytomegalovirus, apakah Epstein-Barr virus, ya. Atau sekarang yang sedang ngetren adalah yang kita bilang namanya long COVID, ya. Jadi pasien-pasien yang terinfeksi COVID setelah jangka panjang COVID-nya selesai, walaupun pada awalnya dia tidak mengalami gejala pada saat infeksi COVID-nya itu, ternyata COVID-nya itu menyebabkan inflamasi kronik dan menyebabkan pasiennya mengalami permasalahan berkepanjangan, ya, bisa mulai dari kelelahan, bisa sampai ke nyeri sendi, nyeri otot, sesak nafas dalam jangka panjang, ya. Jadi COVID itu ternyata juga sama seperti virus-virus lainnya, bisa menyebabkan terjadinya long COVID, bisa menyebabkan terjadinya inflamasi kronik, bahkan pada COVID ini lebih sering, ya. Hampir 50% dari penderita COVID itu mengalami permasalahan jangka panjang, ya. Nah,
juga yang sekarang sedang hot topic adalah mengenai sering ditanyakan bagaimana dok nanti kalau misalnya kita harus dilakukan vaksinasi. Ya, saat ini gampangnya adalah untuk penderita autoimun kita tidak rekomendasikan untuk diberikan vaksinasi COVID karena satu kita belum tahu datanya, kedua ada beberapa vaksin yang mengandung adjuvan ya. Jadi kalau vaksin tersebut mengandung adjuvan yang untuk meningkatkan reaksi sistem imunnya, tentunya kita bisa masuk akal dong pada penderita autoimun tidak boleh diberikan vaksinasi dulu ya. Tapi saran saya adalah keluarganya harus divaksin ya supaya untuk menjadi benteng ya. Nah, tapi banyak juga yang nanya, "Dok, kalau vaksin influenza bagaimana?" Katanya bisa membantu untuk mengurangi risiko kita mengalami komplikasi karena COVID. Setuju ya. Jadi vaksin influenza cukup aman untuk diberikan pada penderita atau penyintas autoimun. Tapi tentunya harus konsultasikan ke dokter yang merawat. Kenapa? Karena ada beberapa syarat ya. Di antaranya adalah autoimunnya harus dalam kondisi remisi, tidak menggunakan kortikosteroid dosis tinggi dan atau imunosupresan ya. Dan juga harus dilihat latar belakangnya, kondisi autoimunitasnya itu sensitif banget nggak? Ya, kalau yang kondisi imunnya sensitif banget tentunya tidak boleh diberikan vaksinasi ya. Nah, ini konsep yang namanya herd immunity ya. Jadi, kenapa penting pada penderita autoimun untuk keluarganya diberikan vaksinasi? Karena si keluarganya itu harus menjadi benteng ya. Misalnya penderita autoimun di komunitas kita hanya 5% ya. Tapi kalau 95% orang divaksinasi, maka penderita autoimun itu akan aman karena benteng di sekitarnya akan melindungi dirinya dari infeksi yang mungkin terjadi ya. Oke. Nah, kemudian tadi kita udah banyak berbicara mengenai diet dan juga infeksi. Nah, salah satu yang penting untuk penderita autoimun adalah juga olahraga ya. Seringkali saya banyak mendapatkan keluhan dari penderita dari pasien-pasien saya, "Dok, saya lelah, dok, saya capek, dok, sendi saya sakit, dok, otot saya sakit." Jangan salah ya. Justru dengan kita melakukan olahraga yang sesuai, itu akan mengendalikan kondisi autoimun kita, memperbaiki nyeri kita, memperbaiki fleksibilitas kita. Mungkin awal-awalnya tidak enak ya, tapi apabila kita latih dengan baik terus-menerus ya, kita latih fleksibilitasnya, mungkin bisa dibantu dengan fisioterapi, dibantu dengan akupuntur ya, itu bisa memperbaiki kebugaran jasmani, memperbaiki kualitas tidur yang otomatis juga akan memperbaiki inflamasi kita dan irama sirkadian kita, meningkatkan kapasitas antioksidan alamiah dalam tubuh, dan juga meningkatkan kerja sistem imunitas tubuh ya. Nah, jadi bagaimana olahraga untuk orang dengan autoimun? Ya, tentunya kita tidak boleh yang high intensity. Intensitasnya ringan sedang, tekanan terhadap sendi minimal, ya, olahraga teratur. Nah, beberapa olahraga terbaik yang saya praktekkan sendiri juga, yaitu adalah yoga kalau saya pribadi. Kenapa? Karena yoga mengkombinasikan antara latihan fleksibilitas, kekuatan otot, dan juga mengkombinasikan terhadap latihan kardiovaskular kita ya. Jadi all in one kalau yoga itu ya. Nah, kemudian beberapa pasien juga suka bertanya, "Dok, suplemen apa yang harus saya dapatkan?" Ada kan orang banyak yang jualan suplemen ini itu yang menjanjikan untuk kesembuhan dari kondisi autoimun secara singkat ya. Nah, tapi itu semua tidak ada buktinya. Bahkan banyak kasusnya adalah yang terjadi memperburuk kondisi autoimun itu atau menyebabkan munculnya kondisi autoimun baru ya. Orang yang jualan suplemennya tidak pernah ketemu itu, hanya memberikan kesaksian-kesaksian katanya sembuh secara total. Tapi orang-orang yang mengalami masalah, mengalami kekambuhan, mengalami munculnya kondisi autoimun baru, kontrolnya ke saya ya. Jadi saya yang pusing. Sedangkan orang-orang yang jualan, mereka jualan saja mendapatkan untungnya, dokternya yang pusing ya. Oke, nah tapi ada suplemen yang sudah terbukti ya, yang sudah jelas evidence-nya, sudah jelas mekanismenya memperbaiki sistem imun kita, yaitu vitamin D ya. Vitamin D ternyata diketahui adalah hormon yang punya banyak reseptor di kita ya, dan defisiensi atau kekurangan vitamin D terbukti menyebabkan gangguan sistem imun. Yang kalau kita perbaiki kadar vitamin D-nya menjadi normal, itu bisa membantu untuk mengendalikan kondisi autoimun kita. Apalagi banyak
pasien-pasien autoimun yang tidak bisa terkena sinar matahari langsung, ya. Kalau misalnya memang bisa, sinar matahari langsung merupakan hal yang sangat baik, ya. Tapi permasalahannya adalah berapa lama kita berjemur, ya. Sehingga biasanya berjemur itu adalah tambahan, ditambah lagi dengan suplementasi supaya kita bisa mencapai kadar yang normal. Oke. Nah, belakangan ini para ahli juga semakin menyadari bahwa sistem saraf, sistem hormon, dan sistem imun kita saling kait-mengait menjadi satu sistem yang dikatakan sebagai psiko-neuro-imunoendokrinologi. Ya, apabila terjadi gangguan di salah satu sistem kita, ya, itu bisa menyebabkan misalnya terjadi ansietas, depresi, insomnia, itu bisa menyebabkan sistem imunnya mengalami gangguan. Pada saat kita mengalami infeksi, alergi, nyeri, sistem saraf dan sistem hormonnya bisa mengalami gangguan. Apabila kita mengalami gangguan tiroid, adrenal atau kelenjar kelamin, itu sistem saraf dan sistem imunnya juga bisa mengalami gangguan. Sehingga kalau misalnya kita mau mengatasi dengan baik, ya mungkin ahli imunologi seperti saya memperbaiki sistem imunnya, ya ahli nutrisi dan ahli endokrinologi memperbaiki sistem endokrinnya. Tapi jangan lupa nih, kita juga butuh psikologi, ya kita juga butuh rohaniwan, ya untuk membantu memperbaiki sistem sarafnya, psikisnya, sehingga bisa terjadi keseimbangan yang baik antara ketiga sistem tersebut dan tidak terjadi inflamasi yang berlebihan, ya. Dan jangan lupa, ya, dalam hidup ternyata kebahagiaan, kepuasan hidup, dan hubungan baik terhadap sesama itu adalah penentu kesehatan yang paling utama, terlepas dari genetiknya, terlepas dari status ekonominya, terlepas dari gaya hidupnya. Kalau kita bahagia, kalau kita puas, dan kita punya hubungan baik dengan sesama, itu adalah yang menandakan bahwa kita akan punya kesehatan yang baik di usia 50 maupun di usia 80 tahun. Ya. Jadi sekali lagi, saya bilang, kita harus menerapkan keseimbangan ya antara spiritualitas, manajemen waktu dan pribadi, dan juga komunikasi positif supaya terjadi keseimbangan, supaya terjadi kedamaian batin, ya baru kita akan mencapai remisi. Oke. Nah, tentunya kan apa yang saya sampaikan kelihatannya complicated, panjang, dalam, lebar, luas gitu kan ya. Memang saat kita hidup dengan autoimun, mudah sekali kita mengalami stres. Kenapa? Karena kok kelihatannya banyak sekali yang harus dipelajari. Tapi memang kita harus terus belajar nih. Pelan-pelan tentunya, tidak semua harus 100% dilakukan secara langsung, ya. Tapi kita harus bergabung dalam komunitas. Kita harus belajar terus. Karena kita hidup dengan kondisi imun yang bisa kita kendalikan kalau kita mengenali, memahami, dan juga kita mengerti bagaimana caranya kita menyeimbangkan sistem imun kita tersebut, gitu ya. Jadi jangan putus asa kalau misalnya kelihatannya pembahasan saya kok panjang sekali, kok kelihatannya kompleks sekali, ya. Tapi utamanya adalah temukan komunitas yang baik, temukan dokter yang baik, ya, yang bisa berkomunikasi, yang bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan Anda. Karena masing-masing kebutuhan penyintas autoimun itu beda-beda, nggak ada yang sama, ya. Nah, di sini ya yang bagaimana sih kalau misalnya kita berobat untuk kondisi autoimun, ya pada saat kita berobat kondisi autoimun, ya kita nggak bisa istilahnya hanya diobati oleh konsultan alergi imunologi misalnya, tapi juga harus ada dukungan nutrisi, harus ada rehabilitasi medik, harus ada terapi fisik kalau misalnya kita ada nyeri-nyeri dan lain sebagainya, harus ada dukungan psikologi, ya harus ada dukungan peer support group, ya, dan juga jangan lupa untuk terus belajar, ya, karena dengan kita terus belajar, otomatis kita akan semakin mengenali kondisi tubuh kita dan bagaimana kita bisa mengatasi kondisi tersebut, ya. Nah, selama ini yang saya lakukan untuk mengatasi kondisi autoimun pada pasien-pasien saya, yang tentunya tiap orang beda-beda ya, ada yang bisa remisi dalam waktu singkat, ada yang butuh waktu panjang, ya. Ini ada beberapa hal, ya. Genetik kita kontrol dengan obat-obatan, ya. Kemudian faktor endogen, berat badannya kalau bisa diturunin, ya. Ada banyak pasien saya yang stres, dok berat badan saya turun terus, ya nggak apa-apa, itu sebenarnya adalah mekanisme tubuh untuk membantu mengatasi inflamasi yang sedang terjadi, ya. Suplementasi omega 3, suplementasi vitamin D, pre dan probiotik, dan juga bone broth. Selain itu,
faktor lingkungan juga penting ya. Obat saya usahakan bertahap ya, tentunya adalah obat-obatan diturun-turunin ya setelah kondisinya terkontrol. Tapi tentunya ada beberapa yang obatnya mau nggak mau harus banyak dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita terus evaluasi, kita terus turunkan dosisnya, kita terus turunkan jumlah obatnya, ya. Terus kita juga harus mempelajari bagaimana cara mengatasi stresnya, ya. Kadangkala saya konsulkan ke psikolog atau saya minta untuk melakukan mindfulness meditation, ya. Kita juga harus atur pola makan, hindari polusi, olahraga teratur, dan dalam tanda kutip berani kotor. Sebenarnya kotornya bukan kita tidak cuci tangan, tapi biasanya yang saya lakukan adalah seminimal mungkin memberikan terapi antibiotik, kecuali memang benar-benar dibutuhkan, ya, karena seringkali setelah diberikan antibiotik kita jadi bingung bagaimana cara menumbuhkan kembali kuman baiknya itu, gitu ya. Oke, saya rasa kurang lebih dari saya demikian, Dokter Edi.